Uban ini adalah cahaya ketika kita nanti di hari kiamat. Cahaya ini adalah hiasan dalam Islam. Mungkin sebagian itu adalah celaan, tapi bagi kita di umat Islam ini adalah hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan, pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas dalil-dalil tentang uban. Karena ada di antara kita yang mungkin bertanya tentang bagaimana dengan uban. Ada yang mencabutnya, ada yang mewarnainya. Uban ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa syaibah yahluku ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa uban adalah fase kehidupan. Fase kehidupan. Sesuatu hal yang lumrah, sesuatu yang tidak perlu ditutupi karena itu adalah fase kehidupan. Makanya di dalam hadis di Musnad Ahmad nomor hadis 12.017 disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla mewafatkan Rasulnya tidak memutihkan uban kepala dan jenggotnya pada hari wafatnya kecuali dengan 30 rambut putih. Lalu Anas ditanya, apakah uban termasuk cela? Anas radhiyallahu anhu menjawab, kalian menganggap uban sebagai kejelekan, tapi bagi kami menganggapnya sebagai hiasan. Nih, kita orang Islam, kita umat Islam, uban itu bukan cela. Uban itu adalah hiasan. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya ubannya itu paling hanya 30 rambut putih. Dan uban ini adalah cahaya bagi kita di hari kiamat nanti. Ini disebutkan di riwayatnya Ka'ab ketika ia ditanya oleh Surabil bin Asyamat. Jadi Ka'ab itu menjawab, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa tumbuh satu uban dalam Islam,
maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya ketika di hari kiamat. Ini ada di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1558. Jadi kita ketika dalam Islam, maka uban kita itu akan menjadi cahaya ketika di hari kiamat. Oleh karena itu, ada hadis lain yang menyebutkan, ini dari riwayatnya kakeknya dari Amr bin Su'aif. Dalam Sunan Abu Daud 3670 menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim tumbuh uban padanya dalam Islam, maka ia akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Dan melainkan dengannya Allah akan menuliskan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu dosa. Maka di Musnad Ahmad nomor hadis 22.827 Rasulullah bersabda, bagi yang mau silahkan mencabut cahayanya. Satu uban itu sudah menjadikan cahaya baginya ketika di hari kiamat. Jadi Nabi SAW langsung tegaskan, bagi yang mau silakan cabut cahayanya. Mau kita mencabut cahaya kita ketika di hari kiamat? Tahu siapa orang-orang yang dicabut cahayanya ketika di hari kiamat? Mereka adalah orang-orang munafik. Ini dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat udah kita jelaskan bahwa orang munafik ketika menjalani sirat, jembatan di atas neraka, mereka masih punya cahaya ketika berjalan. Ketika di tengah jembatan sirat, maka cahaya mereka diangkat sehingga mereka berjalan di dalam kegelapan. Mereka berjalan ketika hanya guntur, ketika ada kilat baru mereka berjalan. Ketika sudah hilang kilat itu, maka mereka berhenti. Dan itu pun terbalik cara jalannya. Cara jalan mereka adalah merayap. Ketika berhenti, ketika hilang cahaya, maka mereka berhenti lalu berdiri. Ketika datang cahaya lagi, mereka merayap lagi. Ini kondisi orang-orang munafik yang dicabut cahayanya ketika di hari kiamat, dan mereka jatuh ke dalam neraka di tempat yang paling dalam. Yang dalamnya itu adalah 70 tahun lemparan batu baru sampai. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa bolehnya mengubah warna uban. Mungkin bagi kita sebagian ada yang ingin berpenampilan, tapi Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Ini ada di Sunan At-Tirmizi 1674. Di dalam riwayat lain disebutkan, termasuk janganlah kalian menyerupai orang Yahudi Nasrani. Ini seperti di Musnad Ahmad nomor hadis 10.067. Jadi hindari mengubah uban rambut itu. Boleh mengubah, tapi jangan menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu di dalam hadis lain di Sunan An-Nasai 4989, Nabi SAW juga menyebutkan, ubahlah uban ini dengan sesuatu dan hindari warna hitam. Dan ada pun yang dibolehkan Nabi itu ada di Musnad Ahmad nomor hadis 19.950. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah ada uban di rambut Nabi SAW
kecuali di beberapa bagian rambut yang ketika disemir itu nggak akan kelihatan. Dan Nabi SAW menyebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 20.374 bahwa sesungguhnya yang paling baik untuk kalian gunakan untuk mewarnai uban adalah al-hana. Al-hana, nah itu bisa dibilang kayak semir, tapi juga kayak inai. Al-hana itu inai, ataupun al-qatam, sejenis tumbuhan untuk mewarnai. Jadi ini dibolehkan. Jadi uban ini adalah fase kehidupan. Uban ini adalah cahaya ketika kita nanti di hari kiamat. Cahaya ini adalah hiasan dalam Islam. Mungkin sebagian itu adalah celaan, tapi bagi kita di umat Islam ini adalah hiasan. Oleh karena itu, hindari untuk mengubah warnanya menyerupai orang Yahudi ataupun Nasyoro, dan jangan mencabutnya. Kalaupun mengubahnya jangan warna hitam, dan yang terbaik itu adalah dengan menggunakan inai ataupun al-qatam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan uban. Mudah-mudahan dari sesuatu yang lumrah terjadi pada manusia dalam fase kehidupan, salah satunya ini adalah uban, memutihnya rambut, ini bisa menjadikan jalan kita untuk lebih mudah ketika di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.